Amanginang, kita akan mulai ibadah Advent yang keempat. Sebelumnya mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Pembacaan epistel untuk kita di malam hari ini, firman Tuhan tertulis dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Marilah kita membaca secara bergantian. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu.
Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Saya menyalakan lilin Advent ini untuk mengajak kita bersama-sama bersukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami dapat mengikuti ibadah Advent. Sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa maksud dan tujuan daripada firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk malam hari ini, yaitu tertulis dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Demikian firman-Nya akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar, kita sering di dalam persekutuan, ada perkataan yang mengatakan, saya tidak bisa berdoa. Akhirnya dia mencari cara. Kadang-kadang sudah kumpul yang mau melaksanakan pertanyaan, kadang-kadang sudah kumpul yang melaksanakan PHD,
dia berpura-pura ada di luar. Kadang-kadang dia ada di dalam, tetapi asik sendiri dengan teman yang di sampingnya untuk berbicara agar menghindar dari supaya dia disuruh untuk berdoa. Macam-macam caranya, karena dia alasannya tidak bisa berdoa. Bahkan di pertanyaan di rumah-rumah pun kadang-kadang dia tidak mau menerima pertanyaan karena nanti orang di rumah itu pasti berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibaptis dari semula, dari masih kita kecil, dan kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah diajarkan untuk berdoa. Berdoa adalah suatu hubungan langsung dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan langsung berbicara dengan Tuhan, dan doa itu adalah sebagai napas kehidupan bagi orang Kristen dan bagi orang yang percaya. Ada juga yang mengatakan, apa sih itu tugasnya Roh Kudus? Kadang-kadang kita tiap minggu kita mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi dalam kehidupan kita tidak tahu apa itu tugas daripada Roh Kudus di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Melalui nats renungan pada malam hari ini, Paulus mengingatkan kita, Paulus memberi jawaban kepada kita, di mana dikatakan pada ayat 1 tadi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang artinya bahwa Roh Kudus yang membantu kita berdoa dengan benar, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan yang berkenan kepada kehendak Allah, karena Roh itu adalah Tuhan sendiri, dan Roh tahu apa kehendak Bapa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan hal ini karena dalam perjalanan kehidupan orang percaya di Roma menghadapi banyak penderitaan dan penyiksaan dari penguasa dan orang-orang Yahudi yang menekankan adat kebiasaan Yahudi sebagai ketentuan mutlak untuk dilakukan oleh orang Kristen. Oleh karena itu, di tengah-tengah penderitaan itu, Paulus menghimbau agar setiap orang percaya hanya berserah kepada pertolongan Tuhan saja, dan juga tetap memohon pertolongannya dengan kehidupan yang senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan benar. Tidak menyembah dewa, tidak menyembah patung yang saat itu banyak dilaksanakan oleh manusia di sekitar mereka. Paulus mengatakan bahwa peran Roh Kudus adalah membantu kita berdoa dengan menyampaikan keluhan yang tidak terkatakan. Doa yang benar adalah doa yang disampaikan dalam roh dan kebenaran, dan itu disampaikan oleh Roh Kudus yang telah berkuasa dalam hidup kita. Kita sebagai manusia dan orang percaya, sekalipun dikatakan oleh Yesus sendiri, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Artinya, Tuhan memahami kelemahan kita, tidak ada yang sempurna, tetapi roh membantu kita dalam kelemahan itu untuk mengenal kehendak Bapa, sehingga kita dapat menerima apa yang kita butuhkan. Itu berarti
Kalau kita sadar kita lemah dan Roh akan menolong kita, maka kita tidak perlu takut untuk berdoa dan meminta kepada Bapa. Karena itu karena kita adalah umat ciptaannya dan kita adalah pewaris kerajaannya, baik di bumi ini maupun di sorga kelak. Oleh karena itu, biasakanlah dirimu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita melalui baptisan adalah Tuhan yang mengetahui kehendak Bapa, dan itu sebabnya kita dengan yakin mengatakan amin dalam setiap doa permohonan itu, karena Roh lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan, tetapi Roh membantu kita senantiasa asalkan kita mau berserah kepada tuntunannya dan berusaha hidup sesuai dengan apa yang kita doakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum tuntas teratasi, kita mungkin banyak menghadapi persoalan hidup, dan kita kadang-kadang ragu-ragu akan pertolongan Tuhan karena kita sudah berdoa tetapi belum juga terjawab dengan baik, sehingga yang ragu dan meragukan kuasa dan campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, pengetahuan kita tentang Tuhan haruslah senantiasa mendasar dan sebagai pondasi. Kita semakin mampu untuk menghadapi persoalan dan penderitaan hidup. Itu juga berarti bahwa Allah peduli dan Allah ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kita dengan cara yang tidak kita ketahui, yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja, yang berarti bahwa sebagai orang percaya yang beriman, maka dia harus senantiasa mengandalkan kuasa dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Rencana Allah adalah rencana kebaikan dan kehidupan, dan itu sebabnya Yesus diutus ke dunia ini supaya kita yang percaya kepada Yesus, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah diberikan status baru bagi kita, yaitu sebagai anak Allah yang sekaligus sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan Advent pada malam hari ini, kita diajak senantiasa supaya hidup dalam doa dan kepasrahan meminta kepada Tuhan melalui doa dan permohonan, dan senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, hidup dengan petunjuk Roh Kudus dengan menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran dan sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, jangan pernah menyerah bahkan lari dari persoalan, tetapi hadapilah persoalan itu dengan meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kehidupan yang kekal bagi kita, asalkan kita mau berserah diri kepadanya
dan senantiasa bergantung kepada pertolongannya. Yang keempat dan terakhir, marilah kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita di setiap pekerjaan, di setiap kegiatan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita sudah dijumpai dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela, melainkan hidup dalam kekudusan karena Roh Kudus sudah menguasai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu, agar kami hidup dalam doa dan senantiasa mengucap syukur, hidup dalam Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tolong kami Tuhan dikala kami dalam keadaan punya masalah dan kesedihan yang mendalam. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak terlelap dalam kepedihan dan yang kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, dari anak-anak yang kecil sampai dengan lansia, ruas HKBP Bincarung Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami semuanya. Tuhan, demikian juga apa yang diperlukan oleh Huriamu ini Tuhan, yaitu tentang perizinan yang sedang kami nanti-nantikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati semua panitia perizinan, agar mereka dapat berhubungan dengan masyarakat di sekitar kami, dan mereka juga bisa berhadapan dengan pemerintah kota kami, sehingga izin yang kami nanti-nantikan Tuhan turun tepat pada waktunya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati kami semuanya. Tuhan, sungguh banyak yang akan kami mohon kepadamu, tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 85 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah yang menyatakan kasih-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, tolong kami menyambutnya dengan penuh sukacita, serta mempersiapkan Dia masuk dalam hidup sehari-hari kami, sehingga hidup kami penuh damai dan kemauan baik kepada sesama dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Horas, selamat Advent untuk kita semua.